Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Sukmayanti dengan NIM 2416030136, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MB, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang perkalian tanda, barisan aritmatika, dan fungsi permintaan sebagai tugas dari dosen mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu definisi dari perkalian tanda, deret aritmatika, dan juga fungsi permintaan. Nah, definisi dari perkalian tanda yaitu operasi hitung yang dilakukan dengan menjumlahkan bilangan secara berulang dengan bilangan yang sama besarnya. Yang kedua, deret aritmatika dapat diartikan sebagai barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Yang ketiga, fungsi permintaan, yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Di sini saya akan menjelaskan konsep tanda dalam perkalian tanda. Yang pertama, plus dikali plus hasilnya akan plus. Yang kedua, minus dikali minus hasilnya akan plus. Yang ketiga, plus dikali minus hasilnya minus. Yang keempat, minus dikali plus hasilnya minus. Nah, hasil perkalian bilangan positif dan negatif. Yang pertama, plus 2 dikali plus 3 hasilnya yaitu plus 6. Yang kedua, 4 dikali 5 hasilnya 20. Yang ketiga, 20 dikali 5 hasilnya 100. Yang keempat, minus 4 dikali minus 2 hasilnya plus 6. Yang kelima, minus 20 dikali minus 3 hasilnya 60. Nah, di sini jika positif dikali positif maka hasilnya akan positif. Namun jika negatif dikali negatif maka hasilnya akan positif. Namun sebaliknya, jika bilangan negatif dikali negatif maka hasilnya akan positif. Nah, selanjutnya yaitu hasil perkalian bilangan campuran. Yang pertama, plus 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. Yang kedua, plus 12 dikali minus 3 hasilnya minus 36. Yang ketiga, minus 4 dikali plus 2 hasilnya yaitu minus 24. Yang keempat yaitu minus 12 dikali plus 2 hasilnya yaitu minus 24. Untuk selanjutnya yaitu barisan aritmatika dengan rumus SN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. B sama dengan U2 dikurang U1. Keterangannya ialah A itu adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah nomor urutan suku yang ingin dicari. Nah, contoh soal di sini 4, 9, 14, titik, 24, 29. Besar nilai suku keempat adalah, nah,
Kita dapat menyelesaikannya dengan cara dari deret sebelumnya 4, 9, 14, titik, 24, 29. Kita dapat menentukan B sama dengan 9 dikurang 4 hasilnya 5. Sekarang jika ingin mencari suku keempat, N sama dengan 4N, dan 4N sama dengan 4. Kita dapat substitusi ke dalam rumus. Suku keempat sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Suku keempat 4 ditambah N dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1B sama dengan 5. Suku keempat 4 ditambah 4 dikurang 1 yaitu 3 dan dikali 5. Suku keempat di sini 4 ditambah 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi suku keempat 4 ditambah 15 hasilnya ialah 19. Jadi suku keempat yang dihasilkan adalah 19. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan dengan rumus QD sama dengan A dikurang BP. Contoh soal, misalkan fungsi permintaan untuk sebuah produk QD sama dengan 100 dikurang 2. Tentukanlah jumlah permintaan jika harganya 20. P permintaan. P penyelesaiannya. Untuk menentukan jumlah permintaan QD pada harga P sebesar 20, kita bisa mengganti nilai P ke dalam rumus fungsi permintaan yang diberikan. P yang sebelumnya tuh yang dimaksud itu ialah harga, disebut dengan P. Nah, dengan rumus fungsi permintaan kita dapat menyelesaikannya. Penyelesaiannya yaitu QD sama dengan 100 dikurang 2P dengan P atau harga sama dengan 20. QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali 20. QD sama dengan 100 2 dikali 20 hasilnya 40. Jadi hasil dari QD 100 dikurang 40 adalah 60. Di sini hasil akhir dari jumlah permintaan pada harga 20 adalah 60 unit. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan rumus atau penjelasannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.